banyak dari umat Nabi Muhammad yang memang Nabi Muhammad mengatakan ummati ummatun marhumah, umatku adalah umat yang mendapatkan rahmat yang khusus. Bayangkan umat Nabi Muhammad, niat saja dihitung nggak? Itu namanya rahmat yang berbeda dibanding dengan umat yang, kalau umat yang lain tuh niat saja nggak dihitung. Kalau kita umat Nabi Muhammad, niat dihitung. Begitu niat terwujud, dilaksanakan, maka niatnya dapat pahala. Kemudian ketika terwujud dapat pahala 10. Sholat 50 waktu dikurangi menjadi 5, tapi pahalanya bulan Ramadan, setiap bertemu dengan bulan Ramadan, Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma. Ramadan bertemu dengan Ramadan menghapus. Umat Nabi Muhammad dapat perlakuan khusus. Ada bulan Ramadan, ada malam Lailatul Qadar. Khusus nggak? Khusus. Dan Nabi Muhammad yang mengatakan umatku umat yang mendapatkan rahmat dan kasih sayang istimewa. Banyak dari umat Nabi Muhammad masuk ke dalam kubur masih banyak dosanya, tapi ketika hari dibangkitkan sudah bersih dari dosa. Kok bisa? Dari mana? Dari doa yang masih hidup untuk mereka yang sudah meninggal dunia. Makanya kita dianjurkan untuk membaca Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa saudara-saudara kami seiman yang telah mendahului kami, dan jangan Engkau jadikan di dalam hati kami ada kebencian terhadap saudara-saudara kami. Ampuni dosa-dosa kami, Engkau Tuhan yang maha penyantun dan Engkau Tuhan yang maha penyayang dan pemurah. Istighfar yang masih hidup untuk yang sudah meninggal dunia. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa. Mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir dan semua yang mengikuti dari media Masjid Nurul Hidayah, mudah-mudahan semua berlimpah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih dalam suasana tahun baru 1400 kalau beliau salah berbahaya. 1447 Hijriah, mudah-mudahan menjadi tahun yang membawa keberkahan, membawa kebaikan. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan mengingatkan kita semua bahwa ketika disebut tahun baru Hijriah itu memang tanggalan kalender umat Islam yang berdasarkan hijrah Nabi Muhammad SAW baru ditetapkan pada masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah. Sebelum itu penanggalan ataupun kalender masih sangat sederhana, biasanya dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa tertentu. Misalnya Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada
tahun, disebutin nanti tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Karena memang waktu itu penanggalan ataupun kalender itu berdasarkan peristiwa yang menonjol. Nabi Muhammad SAW dilahirkan bulannya Rabiul Awal. Tapi bulan Rabiul Awal yang mana? Bulan Rabiul Awal yang terjadi peristiwa tentara bergajah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ada tentara bergajah yang masuk atau yang ingin menghancurkan Mekah. Dan di tahun itu Nabi Muhammad dilahirkan. Tentara bergajah milik Raja Abraha dari Yaman yang ingin menghancurkan Ka'bah sampai di Wadi Muhassir di wilayah dekat Arafah sana. Ketika sudah akan melanjutkan perjalanan, Allah kirimkan burung ababil. Dan pada saat sebelum itu kakek Nabi Muhammad SAW bernama Sayyidina Abdul Muttalib dipanggil oleh Raja Abraha, dan Raja Abraha mengatakan, wahai Abdul Muttalib, semua onta-ontamu saya tahan, saya ambil. Raja Abraha mengatakan seperti itu. Kakek Nabi Muhammad bernama Sayyidina Abdul Muttalib. Nabi Muhammad kan ayahnya namanya Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muttalib. Sayyidina Abdul Muttalib ini adalah tokoh rujukan di Mekah pada saat itu. Kemudian ketika Raja Abraha mengatakan demikian, kakek Nabi mengatakan, wahai Abraha, tolong kembalikan onta-onta saya. Itu punya saya, jangan diambil dong. Raja Abraha marah. Raja Abraha mengatakan, kamu menghadap kepada saya ingin menghancurkan Ka'bahmu, kok kamu malah minta ontamu? Jawaban kakek Nabi yang kekal dan abadi, atau ditulis, kalau boleh ditulis dengan tinta emas, kakek Nabi yang bernama Sayyidina Abdul Muttalib mengatakan, ana rabbu hadhil ibil wa anna lil ka'bati rabban yahmiha. Aku pemilik onta-onta yang kamu tawan ini, aku pemiliknya, kembalikan kepada aku. Tapi kalau Ka'bah itu ada pemiliknya. Dengan bahasa lain, kalau kamu mau ganggu Ka'bah, kamu akan berurusan dengan pemiliknya. Abdul Muttalib menyatakan demikian. Raja Abraha tambah marah. Saya mau menghancurkan Ka'bah, kamu malah ngurusin ontak kamu. Saya akan hancurkan Ka'bah. Berangkat. Nanti ada beberapa riwayat yang mengatakan ada, meskipun riwayat ini dikatakan tidak kuat, ada satu gajahnya, ada yang mengatakan namanya Mahmud. Jadi mohon maaf kalau ada yang namanya Mahmud, bukan berarti konon gitu loh. Namanya Mahmud itu balik, gak mau ikut. Ada juga riwayat yang mengatakan satu gajah tersebut menunduk ketika melihat wajah kakek Nabi Muhammad SAW, karena di wajah kakek Nabi Muhammad ada cahaya Nabi Muhammad. Karena nanti kan dari kakeknya turun ke ayahnya, dari ayahnya turun ke ibundanya, dari ibundanya baru ke Nabi Muhammad SAW. Singkatnya, terkait dengan penanggalan, zaman itu belum ada tahun sekian, kesekian, belum. Baru ada berdasarkan peristiwa. Nabi Muhammad dilahirkan di tahun tentara bergajah hancur oleh burung. Dan di situ nanti sebagian ulama mengatakan salah satu dari keberkahan akan lahirnya Nabi Muhammad ditunjukkan, yang ingin mengganggu Ka'bah dihancurkan oleh burung ababil.
Tahun gajah itu Nabi Muhammad dilahirkan. Nah, ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah menjadi khalifah, dalam beberapa informasi sejarah dikatakan beliau disampaikan kepada beliau, wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardhah, ada surat. Sayyidina Umar tanya, surat itu kapan sampainya ke kita atau kapan ditulisnya? Surat ini tertulis bulan Sya'ban. Ditanya bulan Sya'ban yang mana? Bingung karena nggak ada. Semenjak itu Sayyidina Umar mengumpulkan para sahabat-sahabat beliau yang merupakan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa ardhahum, kemudian mengatakan harus kita memiliki kalender, standar kalender. Sebagian memberikan masukan, standar kalender itu dimulai dengan lahirnya Nabi. Sebagian lagi mengatakan berdasarkan Isra dan Mi'raj Nabi. Sebagian lagi mengatakan berdasarkan Perang Badar. Sebagian lagi berdasarkan, banyak masukan, dan nanti yang dipilih berdasarkan hijrah Nabi Muhammad SAW. Semenjak itu, dan ini menjadi bagian yang dikatakan oleh sebagian ulama, awailu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah. Hal-hal yang pertama dirintis atau hal-hal peristiwa-peristiwa, kebijakan-kebijakan policy yang pertama dilakukan hanya oleh Sayyidina Umar dan yang setelahnya mengikuti beliau. Beberapa banyak hal yang memang dimulai dirintis oleh Sayyidina Umar bin Khattab, atau ada yang menyebutnya bid'atul umariyah, bid'ah yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ada sholat namanya sholat tarawih, dahulu namanya qiyam Ramadan. Ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah, melihat sholat malam Ramadan, ada yang sendiri-sendiri, ada yang apa. Lalu beliau berkumpul dengan para sahabat Nabi, kemudian mendiskusikan bagaimana qiyam Ramadan itu bisa lebih tertib. Dibuatlah sholat namanya tarawih. Zaman Nabi tidak ada namanya sholat tarawih. Zaman Sayyidina Abu Bakar tidak ada namanya sholat tarawih. Zaman Sayyidina Umar masih awal-awal, belum, di tengahnya baru ada. Kenapa namanya sholat tarawih? Yaitu sholat di malam Ramadan, setiap 4 rakaat tarwihah, istirahat. Kenapa setiap 4 rakaat istirahat? Karena yang dibaca panjang. Kalau kita kan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Terlalu 4 rakaat istirahat. Istirahatnya kalau yang sholat tarawihnya di Masjidil Haram, istirahatnya dengan tawaf. Tawaf tidak sa'i. Tawaf, sunnah tawaf. Selesai 4 rakaat, tarwihahnya penduduk Mekah itu dengan tawaf sunnah namanya, nggak pakai sa'i, tawaf aja. 7 putaran, sambung lagi sholatnya. Dan pada saat Imam Malik bin Anas, nanti dikatakan Imam Malik bin Anas, catatan yang tercatat tentang pandangan-pandangan fikihnya dan rumusan metode fikihnya nanti menjadi madhab Maliki. Imam Malik bin Anas ketika beliau di Madinah, murid-muridnya banyak yang menyampaikan, wahai Imam Malik bin Anas, kita kan kalau di Madinah sholat 4 rakaat kan ada tarwihahnya. Kalau di Mekah kan mereka tarawihnya itu, tarwihahnya, istirahatnya itu dengan tawaf. Kita di Madinah kan gak bisa tawaf. Akhirnya jumlah rakaat tarawihnya ditambah menjadi 36 atau 39 untuk menggantikan karena nggak bisa tawaf. Beliau-beliau para salaf, orang-orang terdahulu itu, beliau-beliau ingin mendapatkan pahala sebanyak-banyak. Kalau kita alhamdulillah ingin. Jadi kalau dari Mekah ke Madinah menjadi lebih dari 30 rakaat, dari Madinah ke Jakarta, dari Madinah ke Jakarta berkurang
bulan lagi. Nggak usah diperdebatkan, mau 8 rakaat silahkan, mau 20 silahkan, mau lebih dari 30 pun silahkan, nggak ada masalah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda, beliau memiliki awailu Umar. Ada banyak kebijakan-kebijakan beliau yang memang beliau pertama merintis, yang mencetuskan beliau, kemudian yang setelahnya mengikuti. Nanti ada disebut oleh sebagian ulama yang mencatat perjalanan hidup Sayyidina Umar bin Khattab. Dalam kebijakan-kebijakan Sayyidina Umar nanti dikatakan beliau juga yang pertama memberikan pensiun bagi veteran perang Badar. Beliau yang pertama. Nanti dikatakan ada tunjangan untuk ibu hamil, tunjangan untuk ibu yang menyusui, dan seterusnya. Nah, peristiwa hijrah Nabi Muhammad dijadikan standar untuk kalender umat Islam. Semenjak itulah, semenjak Sayyidina Umar bin Khattab menetapkan bahwa kalender kita berdasarkan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah, semenjak itu hitungan tanggal kita berdasarkan hijrah Nabi. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan saya dan kita semua bahwa hijrah yang artinya pindah, yang artinya meninggalkan satu lokasi ke lokasi yang lainnya, itu di dalam sejarah Nabi Muhammad ada beberapa kali hijrah. Hijrah yang pertama Nabi tidak ikut. Hijrah yang pertama ini hijrah ke Ethiopia. Hijrah kemana? Ethiopia. Ke Habasyah, ke Ethiopia. Dan itu terjadi sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ada yang mengatakan tahun 5, kurang lebih 5 tahun setelah Nabi menjadi Nabi. Setelah Nabi ditetapkan sebagai Nabi, nanti disebut 5 tahun setelah kenabian. Nanti ada lagi berdasarkan hijrah. 5 tahun setelah Nabi menjadi Nabi, karena di Mekah sangat keras sekali penentangan yang terjadi dan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Mekah, Nabi Muhammad menganjurkan beberapa sahabatnya untuk hijrah ke Ethiopia. Siapa yang hijrah ke Ethiopia waktu itu? Kalau ada yang tahu, benar-benar akan dikasih sepeda oleh Ustaz Zulfikar. Siapa? Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu warḍah, dengan istri beliau yang merupakan putri Rasulullah, Siti Ruqayyah. Hijrah nih ke Ethiopia. Kenapa ke Ethiopia? Karena Nabi Muhammad mengatakan di Habasyah, di Ethiopia ada rajanya beragama Nasrani, sangat arif dan bijaksana. Berangkatlah ke sana, kamu akan mendapatkan perlakuan yang baik, karena dia adalah raja yang beragama Nasrani dan memang arif dan bijaksana. Berangkat ke sana. Begitu berangkat ke sana, nanti dikatakan ternyata orang-orang Mekah sudah menyusul dan sudah memprovokasi raja Ethiopia yang namanya Raja siapa namanya? Raja Najasyi. Raja Najasyi atau nanti disebutnya Negos. Raja Najasyi, ternyata orang-orang Mekah itu sudah ada yang berangkat ke sana memprovokasi dan mengatakan, wahai Raja Najasyi, jangan engkau terima. Mereka adalah pengikut, ada seorang yang mengaku sebagai nabi di tengah-tengah kami. Mereka meninggalkan agama para leluhur. Rajanya mau disogok. Ternyata rajanya adalah raja yang arif dan bijaksana. Jadi budaya sogok sudah mulai ada dari kapan? Hah? Mereka orang-orang kafir Mekah membawa hadiah untuk menyogok. Raja Najasyi menolak dan mereka disuruh meninggalkan tempat, suruh meninggalkan Ethiopia, lalu diterimalah. Dan waktu itu yang menjadi kepala, menjadi pimpinan dari rombongan tersebut adalah
Sayyidina Utsman ada di situ, tapi Nabi menunjuk yang menjadi pimpinan adalah Ja'far bin Abi Thalib, saudara Ali bin Abi Thalib. Juru bicara, pimpinan delegasi adalah Ja'far bin Abi Thalib. Nanti ada riwayat yang mengatakan baru berapa bulan mereka di Ethiopia, viral berita penduduk Mekah sudah banyak yang masuk Islam. Udah, yang berada di Ethiopia pulang aja, sudah banyak yang masuk Mekah, sudah masuk Islam. Ternyata berita yang diviralkan itu bohong. Sebagian ada yang udah kembali ke Mekah ditangkep-tangkepin. Ternyata berita itu berita jebakan, hoax yang jebakan. Nah, ketika para sahabat Nabi diterima oleh Raja Najasyi, ini hijrah yang pertama nanti. Ja'far bin Abi Thalib ditanya oleh Raja Najasyi, siapa yang mengaku Nabi yang kamu ikuti itu, siapa dia? Ja'far bin Abi Thalib mengatakan, wahai paduka raja, inna kunna na'budul asnam wa naqta'ul arham wa na'kul al-jifa wa nusi'u ilal jiran. Wahai paduka raja, kami sebelum ada nabi kami ini, kami adalah para penyembah berhala. Tahu nggak berhala di Mekah ada berapa? Berhala yang ditaruh mengelilingi Ka'bah itu dalam banyak riwayat dikatakan 350 kurang lebih berhala. Dan setiap berhala itu mewakili hajat-hajat tertentu. Sebelum Nabi yang kami imani datang ini, kami dahulu penyembah berhala. Kami sering memutus silaturahmi. Kami memakan bangkai. Kami mengganggu tetangga. Faba'asallahu ilaina, lalu Allah mengutus kepada kami seorang Rasul, na'rifu sidqahu wa wafa'ahu wa amanatahu wa nasabahu. Lalu Allah mengutus kepada kami seorang yang kami kenal betul track recordnya, kalau kita mau sebut, kenal betul rekam jejaknya, kami kenal kejujurannya, dedikasinya, kesetiaannya, dan garis keturunannya, yang mengajarkan kepada kami alla na'budu illallah, yang mengajarkan kepada kami tidak menyembah kecuali kepada Allah, yang mengajarkan kepada kami menyambung silaturahmi, yang mengajarkan kepada kami berbuat baik kepada tetangga, yang mengajarkan kepada kami tidak boleh memakan bangkai. Ustadz, maksudnya makan bangkai apa? Karena waktu itu pokoknya yang namanya daging, bagaimanapun cara dia terbunuhnya si binatang itu dianggap. Kami tidak pernah memakan bangkai lagi. Lalu Raja Najasyi bertanya lagi, tolong bacakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi kamu. Dibacakanlah surat Maryam sampai di ayat 33. Dibacakan surat Maryam, ada juru terjemahnya, Kaf ha ya ain sad, zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria iznada rabbahu nidaan khafiyya. Terus kisah tentang Maryam, ya laitani kuntu nasyan ya laitani kuntu nasyan mansiya. Kemudian sampai wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya zalika Isa ibn Maryam. Cukup. Kata Raja Najasyi ketika dibacakan sampai ayat
bagaimana cerita kelahiran Nabi Isa, dan Nabi Isa waktu itu masih dalam gendongan ibu. Nabi Isa berbicara, dan Nabi Isa alaihi salam wa ala nabiyina afdhalis salati wassalam, di antara yang keluar dari mulut Nabi Isa alaihi salam yang suci dan bersih itu, dan masih bayi pada saat itu, Nabi Isa menyebut wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Salam sejahtera untukku di hari aku dilahirkan, di hari aku diwafatkan, di hari aku dibangkitkan. Nanti para ulama mengatakan ada 3 fase ini yang sangat penting bagi manusia. Hari lahir, boleh nggak merayakan hari ulang tahun? Nanti jawaban sebagian ulama. Ini mau jawaban yang serius atau mau jawaban yang lucu? Lucu aja. Kucing merayakan hari ulang tahun itu sesuatu yang berharga. Dari mulai lahirnya sudah mendapatkan perhatian. Binatang yang tidak penting nggak dihitung itu hari lahirnya. Tapi kalau binatang yang penting, orang utan di salah satu kebun binatang di mana gitu kan, kelahiran dipantau nggak tuh? Kelahiran orang hutan di mana gitu, berapa waktu yang lalu kan ada kan? Kelahiran harimau Sumatera kan? Itu penting nggak? Kalau ada binatang yang dianggap penting, hari lahirnya diingat. Lalu bagaimana dengan manusia? Ya Ustaz, Nabi Muhammad nggak pernah mengajarkan. Nabi Muhammad kalau hari Senin itu puasa. Ditanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin? Kami perhatikan kau setiap Senin puasa, Kamis juga puasa. Kenapa wahai Rasulullah? Kalau hari Senin, yauma wulidtu fihi wa yauma ub'atsu alayya. Kalau hari Senin itu hari aku dilahirkan dan hari aku mendapatkan wahyu diutus. Kalau hari Kamis, hari catatan amal dilaporkan kepada Allah setiap minggu tuh hari Kamis. Aku ingin catatan amalku ketika dilaporkan status aku dalam keadaan berpuasa. Ya Ustadz, Nabi kan kalau ulang tahun itu Nabi Muhammad puasa. Sekarang orang kalau ulang tahun dulu. Para ulama tuh cerdas. Puasa ibadah, it'amut ta'am, memberikan makanan ibadah nggak? Senyum, silaturahmi, selagi itu ibadah, maka puasa terhitung ibadah, memberi makan juga. Dan di dalam perayaan ulang tahun biasanya ada makannya, ada doanya, dan ada ucapan selamat. Karena memang orang yang ulang tahun berarti masih dikasih kesempatan oleh Allah, masih dapat nikmat. Orang yang mendapatkan jabatan kita ucapin selamat nggak? Yang dapat umur, wassalamu alayya yauma wulidtu, salam sejahtera untukku di hari aku dilahirkan, di hari aku diwafatkan. Mudah-mudahan kita semua nanti kalau meninggal dunia husnul khatimah. Karena siapa yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, yang setelahnya ringan, setelahnya ringan, dan itu adalah kesuksesan yang sebenarnya. Kalau sudah mendapatkan husnul khatimah, nanti ada hari ketika dibangkitkan. Dan nanti, Ustaz, kalau ada yang banyak dosanya, kalau ada yang banyak, nanti dikatakan oleh para ulama sesuai dengan beberapa hadis Nabi Muhammad SAW, banyak dari umat Nabi Muhammad
yang memang Nabi Muhammad mengatakan ummati ummatun marhumah, umatku adalah umat yang mendapatkan rahmat yang khusus. Bayangkan umat Nabi Muhammad, niat saja dihitung nggak? Itu namanya rahmat yang berbeda dibanding dengan umat yang, kalau umat yang lain tuh niat saja nggak dihitung. Kalau kita umat Nabi Muhammad, niat dihitung. Begitu niat terwujud, dilaksanakan, maka niatnya dapat pahala. Kemudian ketika terwujud dapat pahala 10. Sholat 50 waktu dikurangi menjadi 5, tapi pahalanya bulan Ramadan, setiap bertemu dengan bulan Ramadan, Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma. Ramadan bertemu dengan Ramadan menghapus. Umat Nabi Muhammad dapat perlakuan khusus. Ada bulan Ramadan, ada malam Lailatul Qadar. Khusus nggak? Khusus. Dan Nabi Muhammad yang mengatakan umatku umat yang mendapatkan rahmat dan kasih sayang istimewa. Banyak dari umat Nabi Muhammad masuk ke dalam kubur masih banyak dosanya, tapi ketika hari dibangkitkan sudah bersih dari dosa. Kok bisa? Dari mana? Dari doa yang masih hidup untuk mereka yang sudah meninggal dunia. Makanya kita dianjurkan untuk membaca Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa saudara-saudara kami seiman yang telah mendahului kami, dan jangan Engkau jadikan di dalam hati kami ada kebencian terhadap saudara-saudara kami. Ampuni dosa-dosa kami, Engkau Tuhan yang maha penyantun dan Engkau Tuhan yang maha penyayang dan pemurah. Istighfar yang masih hidup untuk yang sudah meninggal dunia. Kalau kita ziarah kubur, mengucapkan salam, kemudian mengucapkan doa, dikatakan ada sebagian ulama terdahulu yang mengatakan Imam Sufyan Ats-Tsauri setiap menuju ke masjid beliau melintasi pekuburan, dan di setiap beliau melintasi pekuburan tersebut beliau berhenti dan beliau mengucapkan salam lalu membaca doa untuk semua ahli kubur di situ. Anasallahu wahsyatakum, Allah merahmati kamu semuanya, Allah memberikan ketenangan di saat kamu semua di dalam kubur. Doa. Imam Sufyan Ats-Tsauri atau salah seorang ulama terdahulu yang selalu melakukan itu tidak lagi mengucapkan salam karena sakit. Biasanya kalau mau ke masjid melintasi pekuburan itu. Sekian lama beliau tidak ke masjid karena sakit. Beliau dimimpikan orang-orang datang kepada beliau dengan membawa kain kafannya. Mereka mengatakan, wahai imam, kami menunggu, kenapa engkau gak lewat lagi? Karena doamu membuat kubur kami bercahaya dan membuat kami berbahagia. Dan kisah ini ada di dalam kitab namanya Ar-Ruh, yang terjemahannya itu Alam Ruh, ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Di sana ada kisah ini. Hari lahir, hari wafat, hari di. Nah, kita yang meninggal dunia, selagi masih ada umat Islam yang mengucapkan doa, yang mengucapkan salam kepada ahli kubur, maka yang dikubur itu mendapatkan manfaat dari yang berdoa, dari yang mengucapkan salam. Hari dibangkitkan itu Nabi Muhammad yang mengatakan, nanti umatku terlihat berbeda dengan umat yang lain. Umatku dibangkitkan dalam keadaan ghurran muhajjalin.
umatku dibangkitkan dalam keadaan berbeda dengan umat nabi-nabi yang lain. Umatku dibangkitkan dalam keadaan bercahaya. Jadi nanti kita di hari kiamat itu bisa melihat nih umat Nabi Muhammad atau umat Nabi yang lain. Umat Nabi Muhammad itu bercahaya karena bekas dari wudunya, keberkahan dari wudunya. Kembali ke hijrah ke Ethiopia tersebut, ketika dibacakan surat Maryam sampai di ayat tersebut, Raja Najasyi menangis dan minta kepada yang membaca, kepada Ja'far bin Abi Thalib, cukup. Lalu Raja Najasyi yang beragama Nasrani itu mengatakan, yang aku dengar barusan ini mirip dengan yang kita dapat dari wahyu yang Allah berikan kepada Musa dan kepada Isa. Silahkan kamu semua yang mau tinggal di negeriku, silahkan. Kamu semua bebas untuk melaksanakan ritual agama yang kamu yakini. Nah, semenjak itu banyak sahabat yang berangkat tersebut tinggal di ini. Hijrah yang Nabi tidak ada. Hijrah yang kedua adalah hijrah, nanti disebut oleh para ulama zahab atau hijrah ke Taif. Itu hanya Nabi Muhammad SAW ditemani oleh anak angkat beliau, orang yang paling beliau sayang, namanya Zaid bin Al-Harithah radhiyallahu anhu wa arda. Rasulullah karena di Mekah sudah benar-benar sulit sekali, penduduk Mekah semakin menjadi-jadi. Siti Khadijah radhiyallahu anha wafat. Paman Nabi yang selalu mendampingi Nabi, membela Nabi, bernama Abu Talib juga wafat di tahun yang sama, sehingga tahun itu disebut dengan tahun kesedihan. Nabi Muhammad mencoba berangkat ke Taif. Sampai di Taif bukan mendapatkan sambutan, beliau dilempari batu. Berdarah-darah beliau berlari sampai singgah di kebun kurma. Dan penjaga kebun kurma itu nanti dikatakan namanya Adas. Setelah pamit kepada pemilik kebun kurma, dipersilahkan Nabi untuk istirahat di situ dan diizinkan untuk menikmati anggur. Jadi kebun anggur, kebun anggur, dan diizinkan oleh pemilik kebun tersebut ada sebagai tukang kebunnya untuk Nabi Muhammad bisa menikmati anggur. Dan ketika diberikan anggur kepada Nabi Muhammad membaca Bismillahirrahmanirrahim. Adas, si penjaga kebun tersebut, terkejut. Dia mengatakan, sudah lama aku tidak mendengar orang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dulu waktu aku masih di kampung, aku sering mendengar orang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad tanya, memangnya dulu kampung kamu di mana? Kamu asalnya dari mana? Saya berasal dari wilayah Nainawa. Nabi Muhammad mengatakan, dari Nainawa? Di situ ada saudaraku namanya Yunus bin Matta, Nabi Yunus alaihi salam. Adas langsung terkejut, loh, kok Anda kenal dengan Yunus bin Matta? Anda ini siapa? Rasulullah mengatakan, aku adalah Muhammad, utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Adas langsung masuk Islam. Dan nanti dikatakan Adas mencium kening Nabi, kepala Nabi, mencium tangan Nabi. Ada riwayat bahkan mengatakan sampai mencium lutut dan kaki Nabi. Saking hormatnya kepada Nabi, bukan menyembah Nabi. Kemudian Nabi dari situ kembali lagi ke Mekah. Dan ketika Nabi kembali ke Mekah, Nabi dijamin keamanannya oleh seorang besar di Mekah yang sangat disegani, namanya Mut'im bin Adi. Karena Nabi Muhammad meninggalkan Mekah, kalau masuk tidak ada yang menjamin keamanannya, itu kan bisa berbahaya. Lalu Mut'im bin Adi, seorang tokoh yang besar, dia mengatakan di depan Ka'bah, hei Quraisy, hei penduduk Mekah, Muhammad akan datang kembali ke Mekah. Mut'im dan keluarganya yang menjamin keamanan Muhammad. Nabi Muhammad dalam riwayatnya itu dikawal sampai ke Mekah dan di bawah jaminan keamanan.
dari Mut'im bin Adi dan keluarganya. Dan Nabi Muhammad, walaupun Mut'im bin Adi nanti tidak masuk Islam, Nabi Muhammad SAW ketika peristiwa perang Badar, ada tawanan-tawanan perang dari orang-orang kafir Quraisy, Nabi Muhammad mengatakan, kalau Mut'im ada, kalau Mut'im bin Adi ada, dan dia meminta kepada tawanan-tawanan ini untuk dibebaskan, saya akan berikan kepada Mut'im bin Adi. Rasulullah pulang dari hijrah di Taif itu dalam keadaan sedih, karena memang Siti Khadijah sudah wafat, Abu Thalib sudah wafat. Beliau berusaha untuk menarik sebanyak-banyaknya orang untuk beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Nabi nggak putus asa. Nabi menggunakan kesempatan di musim haji, karena penduduk Jazirah Arab itu kan haji. Nabi menggunakan musim haji untuk memperkenalkan ajaran Islam kepada mereka yang pergi haji. Diam-diam dari satu tenda ke tenda, dan ternyata yang menerima penduduk Madinah. Terjadilah baiat yang pertama di tempat dekat melempar jumroh Aqobah, namanya baiat Aqobah. Sampai yang kedua, mereka mengatakan, wahai Rasulullah, Madinah sudah siap untuk menerima kedatanganmu. Sebelum Nabi hijrah, beberapa sahabat itu hijrah, dan nanti ada sahabat yang hijrah sangat miskin sekali, namanya Zulbijadain, sahabat yang hanya memiliki 2 helai, pakaian atas dan pakaian bawah, karena ketika dia akan hijrah itu dia tidak punya apa-apa, dan datang kepada ibunya. Ibunya sudah menikah dengan bukan ayahnya lagi, kemudian oleh ayah tirinya diambil semua yang pernah diberikan, dan akhirnya ibunya mengatakan, ibu cuma punya 2 kain ini, pakailah nak, engkau berangkat ke Madinah. Kalau kita baca bagaimana penderitaan para sahabat Nabi untuk hijrah, cuma satu yang hijrahnya itu tidak ada yang ganggu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah. Sayyidina Umar yang mengatakan, besok Umar bin Khattab akan hijrah. Siapa yang pengen istrinya menjadi janda, yang anaknya mau menjadi yatim, halangi Umar. Umar bin Khattab akan berangkat hijrah. Nanti ada kisah bagaimana hijrahnya Ummu Salamah. Ummu Salamah baru punya bayi, akan berangkat hijrah. Di tengah jalan ditangkap oleh keluarga suaminya. Suaminya berhasil lari menuju ke Madinah. Bayinya Ummu Salamah, namanya Salamah, yang masih merah, tarik-tarikan antara si ibu dengan keluarga suaminya, sampai tangannya si bayi itu patah. Diambil oleh keluarga ayah si bayi tersebut, keluarga Abu Salamah. Ummu Salamah selama 1 tahun di titik beliau berpisah dengan suami dan dengan bayi beliau selama 1 tahun. Setiap sore Ummu Salamah berada di tempat itu, mengenang masa beliau berpisah dengan suami dan dengan anaknya, sampai keluarga suaminya nggak tega. Dikembalikanlah bayinya, dan Ummu Salamah nanti berangkat dengan bayinya ke Madinah, bertemu kembali dengan suaminya. Dan nanti kalau baca bagaimana wafatnya Abu Salamah, Nabi Muhammad sholat jenazah untuk Abu Salamah, takbirnya bukan 4 kali. Berapa kali? 7 kali. Khusus Nabi Muhammad ketika ditanya, wahai Rasulullah, kok takbir jenazahnya sekarang beda? Kan sholat jenazah kan 4. Kata Nabi, kalau aku tidak mau memberatkan, aku akan takbir 1000 kali. Karena Abu Salamah itu istimewa. Ini sahabat satu demi satu, ada yang hijrah. Nabi Muhammad bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warḍah siap berangkat hijrah, dan orang-orang kafir Quraisy sudah menyiapkan untuk membunuh Nabi Muhammad, mengepung rumah Nabi Muhammad. Mereka mengatakan, malam ini juga kita putuskan setiap suku di Mekah diwakili oleh 1 anak muda, dan setiap anak muda itu membawa senjata tajam, kepung rumah Muhammad, bunuh Muhammad.
kalau yang membunuh satu orang nanti akan dituntut oleh keluarga Bani Hashim. Tapi kalau Muhammad dibunuh secara ramai-ramai, tidak akan ada keluarga terdekatnya akan menuntut darahnya. Sepakat. Nabi Muhammad diberitahu oleh Allah melalui malaikat Jibril. Nabi Muhammad siap-siap, dan Nabi Muhammad memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidur Nabi Muhammad, memakai selimut Nabi Muhammad, dan besoknya diminta untuk mengembalikan titipan amanat masyarakat Mekah yang dititip kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad menyatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar menangis ketika Nabi Muhammad mengatakan, wahai Abu Bakar, malam ini kita akan hijrah. Sayyidina Abu Bakar menangis. Siti Aisyah menjadi saksi, dan Siti Aisyah mengatakan, aku baru tahu kalau ada nangis itu bukan karena sedih, tapi karena terharu. Dan Sayyidina Abu Bakar menyiapkan kendaraan. Sayyidina Abu Bakar menyiapkan putrinya, kakak dari Siti Aisyah, namanya Asma binti Abi Bakar, yang siap membawa makanan ke Goa Sur. Kemudian anak laki-laki Sayyidina Abu Bakar, namanya Abdullah bin Abu Bakar, ditugaskan untuk memata-matai penduduk Mekah apa yang mereka bahas. Amir bin Fuhairah, nanti ada sahabat Nabi namanya Amir bin Fuhairah. Silahkan buka nanti di Google, meninggalnya Amir bin Fuhairah itu di mana. Jenazahnya nanti dikatakan dibawa oleh malaikat. Amir bin Fuhairah di saat Nabi berada di Gua Sur bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Amir bin Fuhairah tugasnya mengembala kambing. Untuk apa? Untuk mengacak jejak. Karena putri Sayyidina Abu Bakar, Asma binti Abi Bakar, membawa makanan, kemudian Abdullah bin Abu Bakar yang membawakan informasi. Kan zaman dahulu itu kan pasir, jejak gampang dibaca tidak? Ini Amir bin Fuhairah tugasnya apa? Membala kambing supaya jejak rapih, diatur dengan baik. 3 hari 3 malam berada di Goa Sur. Dan ketika berada di Goa Sur, Sayyidina Abu Bakar menangis karena orang-orang Mekah yang mengepung rumah Nabi Muhammad, anak-anak muda yang mengepung rumah Nabi Muhammad. Begitu Nabi Muhammad akan keluar, Nabi Muhammad mengambil pasir yang merupakan alas rumah beliau. Beliau mengambil pasir, beliau melempar ke atas dengan membaca wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Nabi mengambil pasir itu, membacanya, kemudian melempar ke atas. Semua anak muda itu mengantuk yang dahsyat dan luar biasa, semuanya tertidur. Nabi meninggalkan rumahnya menuju rumah Sayyidina Abu Bakar, lalu berangkat ke Gua Sur. Di jalan menuju Gua Sur ada Abu Jahal. Abu Jahal menyetop Sayyidina Abu Bakar. Subhanallah, Abu Jahal matanya nggak melihat Nabi Muhammad. Allah buat matanya tidak. Sayyidina Abu Bakar ditanya oleh Abu Jahal, hei Abu Jahal, mau kemana? Mana sahabatmu? Sayyidina Abu Bakar nggak pernah bohong. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, kamu lihat nggak? Kalau bilang nggak ada, bohong kan? Padahal Sayyidina Abu Bakar mengatakan, kamu lihat nggak? Enggak. Ya udah, saya mau jalan. Berangkat ke Gua Sur. Dan di Gua Sur, gua yang kecil, yang sangat terbatas, Sayyidina Abu Bakar yang membersihkan Gua Sur sebelum Nabi Muhammad masuk. Dan ketika sudah masuk, Nabi Muhammad SAW nanti di dalam Gua Sur, ketika Sayyidina Abu Bakar menangis, wahai Rasulullah, mereka sweeping, penduduk Mekah sweeping. Kalau salah satu dari mereka melihat kakinya sendiri, akan melihat ada orang di dalam gua ini. Lalu nanti di situ turun, illa tansuru faqad nasarahullah iz akhrajahu alladhina kafaru thaniya itsnaini iz huma fil ghar iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ayat 40 surat At-Taubah, yang di sana dikatakan ketika 2 orang, maksudnya Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berada di dalam gua, lalu mengingatkan kepada sahabatnya, maksudnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, la tahzan, jangan sedih, Allah bersama kita. Dan Allah mengirim junudan lam tarawha wa ayyadahu bi junudin lam tarawha. Allah mengirim bala tentara yang tidak mereka dan kamu tidak melihat dengan mata kepala kamu. Nanti dikatakan yang tidak dianggap itu bala tentara, tapi itu bala tentara. Nanti ada laba-laba membuat sarang. Kemudian nanti ada burung merpati yang membuat sangkarnya. Sehingga sebagian ulama ada yang mengatakan, kalau kamu bertemu dengan burung merpati di Mekah,
kamu baik-baik ya, karena burung merpati yang ada di Mekah sekarang jangan-jangan keturunan burung merpati yang waktu itu membuat sangkarnya dan bertelur di situ. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keimanan yang mantap, dan mudah-mudahan hijrah. Dalam salah satu riwayat Nabi Muhammad mengatakan, al-amalu fil haraj. Ketika kamu beribadah, al-ibadatu fil haraj, al-ibadatu fil fitnah, berbuat amal yang baik, beribadah dengan ibadah yang baik di saat penuhnya fitnah. Sekarang kan banyak pembunuhan, banyak kekacauan, banyak di saat penuhnya pembunuhan, di saat banyaknya fitnah. Siapa yang melakukan ibadah kahijratin ma'i, seperti dia hijrah kepadaku, hijrah bersamaku. Siapa yang beribadah di zaman fitnah, dia mendapatkan pahala hijrah menuju Nabi, hijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam hari ini dan semua ibadah yang kita lakukan, kita terhitung mendapatkan pahala hijrah menuju Nabi Muhammad, hijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Selamat tahun baru Hijriah 1400. Jangan sampai lupa 1447 Hijriah. Mudah-mudahan menjadi tahun yang membawa keberkahan, membawa kebaikan, dan mudah-mudahan Indonesia dijaga persatuannya, kesatuannya, stabilitasnya, dan mudah-mudahan Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Banyak kurangnya dari saya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.